Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Primanisa dengan NPM 26 tahun 2018 dari kelas A dari Farmasi Unpad tahun 2018. Nah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi manajemen suplai mengenai perencanaan suplai farmasi dan analisis evaluasinya. Nah, sebelum membahas materi, kita singgung dulu mengenai pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan kefarmasian ini merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hal yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, standar pelayanan kefarmasian ini merupakan suatu tolak ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Nah, hal ini meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan juga bahan medis habis pakai dan juga pelayanan farmasi klinik. Di mana tujuannya ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, jamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan juga melindungi pasien dan masyarakat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan. Nah, standar kefarmasian ini dia kurang lebih sama dari tiap unit pelayanan kesehatannya. Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sudah terlampir di slide PowerPoint. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek pengelolaan suplai farmasi. Nah, apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai di rumah sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai ini merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari pemilihan yang didasarkan kepada formularium dan standar pengobatan, standar yang telah ditetapkan, pola penyakit, efektivitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan juga ketersediaan. Kemudian perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan juga penarikan, dan pengendalian, serta administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian. Nah, menurut pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan juga BMHP di rumah sakit ini harus dilakukan oleh instalasi farmasi dengan sistem satu pintu. Kemudian kita akan bahas mengenai perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan suatu proses kegiatan dalam memilih jenis, jumlah, dan juga harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari adanya kekosongan atau kelebihan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangan dari metode yang dapat pertanggungjawaban ini adalah yang pertama adalah anggaran yang tersedia, yang kedua penetapan prioritas, yang ketiga sisa persediaan, yang keempat data pemakaian periode lalu, yang kelima waktu tunggu pemesanan dan juga rencana. Nah, untuk metodenya sendiri, yang pertama ada metode konsumsi. Metode ini didasarkan pada analisis data konsumsi obat tahun sebelum dengan berbagai penyesuaian dan juga koreksi. Di mana langkah ini ada 3 tahap, yaitu pertama ada evaluasi. Di mana evaluasi ini mengenai rasionalitas pola pengobatan, suplai obat, data stok, distribusi, dan juga pengobatan serta kehilangan obat dan kecelakaan. Yang kedua ada estimasi kebutuhan periode mendatang, di mana estimasi ini meliputi perubahan populasi cakupan pelayanan, pola morbiditas, dan juga fasilitas pelayanan. Yang tiga ada dilakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungannya sendiri ada rumusnya, di mana rumus metode konsumsi ini adalah CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dan juga dikurangi sisa stok. Di mana CT ini merupakan kebutuhan per periode waktu, untuk CA ini merupakan kebutuhan rata-rata waktu dalam waktu bulan. Untuk T-nya merupakan lama kebutuhan di mana dalam waktu bulan per tahun, dan juga SS ini merupakan safety stock yang capai atau dapat diketahui nilainya dengan cara menghitung lead time atau waktu tunggu dibagi jumlah hari per bulan dikali CA-nya. Nah, untuk sisa stok sendiri biasanya diketahui dari soalnya. Nah, untuk metode konsumsi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan ini adalah yang pertama, data konsumsinya akurat. Data konsumsi ini merupakan data yang dapat disebut akurat. Nah, yang kedua adalah tidak membutuhkan data dan morbiditas maupun standar pengobatan. Dan yang ketiga adalah jika data konsumsi dicatat dengan baik, maka pola preskripsi tidak berubah dan juga kebutuhan relatif konstan. Untuk kekurangannya, data-data yang untuk metode ini kemungkinan sulit untuk didapat. Yang kedua, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, dan juga tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih, atau adanya kehilangan. Nah, berikut
terdapat contoh soal dan jawabannya mengenai metode konsumsi. Nah, yang kedua ada metode epidemiologi, di mana metode ini didasarkan kepada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Langkah-langkah dalam metode ini adalah yang pertama, menyusun daftar masalah kesehatan per penyakit, yang kedua adalah pengelompokan pasien, yang ketiga, menentukan frekuensi setiap penyakit per periodenya, yang keempat, susun standar terapi rata-rata atau terapi ideal, yang kelima, estimasikan tipe dan frekuensi pengobatan, yang keenam, susun daftar obat yang dikuantifikasikan, yang ketujuh, hitung jumlah episode pengobatan per penyakit, dan juga yang terakhir adalah kehitung stok atau jumlah obat yang diperkirakan hilangnya. Untuk rumusnya sendiri, sama seperti yang metode konsumsi, yang membedakan adalah di bagian CA sama CE-nya ini, dimana untuk yang bagian metode epidemiologi ini, dia menggunakan CE, yaitu merupakan perhitungan standar pengobatan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, jadi metode ini pilihannya yaitu perkiraan kebutuhan ini dia lebih mendekati kebenaran. Yang kedua, program-program yang baru dapat digunakan. Dan juga yang ketiga adalah usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri lumayan banyak, yaitu yang pertama adalah memerlukan waktu yang banyak dan tenaga terampil. Yang kedua, data penyakit secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak masuk dalam daftar karena tidak ada laporan. Yang ketiga, memerlukan sistem pencatatan hingga pelaporan yang baik. Yang keempat, pola penyakit dan pola preskripsi ini tidak selalu sama. Yang kelima, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidensial yang tidak terpenuhi karena dia tidak terencana gitu. Kemudian ada variasi obat terlalu luas. Nah, berikut adalah contoh soal dan jawaban mengenai metode epidemiologi. Nah, yang ketiga adalah metode kombinasi, merupakan metode kombinasi antara metode konsumsi dan juga epidemiologi. Nah, metode ini merupakan atau berupa perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah atau naik turun. Nah, rumus dari metode ini adalah C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya adalah yang pertama, baik digunakan untuk obat ataupun alkes yang fluktuatif atau naik turun datanya. Yang kedua adalah perkiraannya lebih akurat karena diketahui secara pasti kebutuhan obat berdasarkan analisis periode sebelumnya dan juga berdasarkan pola penyakit yang sedang terjadi. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama tentu saja waktu yang dibutuhkan lebih lama serta cukup sulit karena diperlukan data periode sebelumnya dan juga pola penyakit yang terjadi sehingga diperlukan tenaga yang cukup terampil. Nah, berikut ada contoh soal dan jawabannya mengenai metode kombinasi. Nah, selanjutnya, saya akan mencoba membahas mengenai metode analisis evaluasi. Di mana metode analisis evaluasi ini terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, metode ABC, di mana metode ABC ini merupakan metode pengsi berdasarkan jumlah nilai rupiah atau kebutuhan dana tiap item dalam periode waktu tertentu. Di mana terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok A yang merupakan kelompok obat atau alkes yang jumlah biayanya itu sekitar 70 hingga 80% untuk pengadaannya. Namun jumlah stoknya ini hanya sekitar 5%. Yang kedua adalah kelompok B, di mana kelompok B ini merupakan kelompok obat atau alkes yang membutuhkan biaya sekitar 15 hingga 25% dari untuk pengadaannya dan juga jumlah stoknya sekitar 30%. Dan untuk yang kelompok C ini merupakan kelompok obat atau alkes yang biasanya itu biaya pengadaannya itu sekitar 5 hingga 15% dan jumlah stoknya itu sekitar 55%, paling banyak. Metode ABC ini juga tentu saja mempunyai kekurangan juga kelebihan, di mana kelebihan ini adalah yang pertama, teridentifikasi jenis-jenis obat yang membutuhkan biaya terbanyak. Yang kedua, menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, mampu mengidentifikasikan non-value added activities serta identifikasi info yang tidak menguntungkan dari lini produk, berikan laporan biaya yang lebih akurat dan juga informatif. Namun untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah dapat menyebabkan kekosongan obat. Yang kedua ini adalah metode ini merupakan metode yang pelaksanaan yang cukup kompleks, memakan waktu yang lama dan juga mahal, serta membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Nah, yang kedua ini adalah metode VEN atau metode vital, esensial, juga non-esensial.
di mana metode FAN ini merupakan pengelompokan obat berdasarkan kepada dampak tiap jenis obat terhadap kesehatannya. Terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok V atau vital, di mana biasanya kelompok ini tuh berisi obat-obat penyelamat, obat-obat untuk pelayanan pokok, dan juga obat-obat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang penyebab kematiannya terbesar, di mana obat-obat ini juga wajib ada di unit pelayanan kesehatan. Contohnya adalah epinefrin, NaCl 3%, dan juga dopamin. Dan yang kedua adalah kelompok E atau esensial, di mana kelompok ini merupakan kelompok obat yang bekerja secara kausal, masih bisa ditunda pemberiannya apabila tidak ada. Contohnya itu adalah antibiotik dan juga NSAID. Dan yang ketiga adalah kelompok N atau non-esensial, di mana kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang berisi obat-obat penunjang. Contohnya itu adalah vitamin dan juga suplemen. Metode ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya adalah yang pertama dapat menggolongkan obat sesuai dengan kebutuhan terapi atau prioritas dari pasiennya. Dan yang kedua adalah dapat memberikan informasi obat yang tidak boleh stock out atau habis. Dan yang kekurangan sendiri adalah untuk menyusun daftar FAN ini perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penentuan FAN yang perlu dipertimbangkan kebutuhan masing-masing spesialis. Jadi untuk prosedur dari FAN ini adalah cukup kompleks juga. Yang ketiga adalah metode kombinasi ABC dan juga FAN, di mana ini merupakan kombinasi metode ABC dan juga FAN. Nah, untuk metode ABC dan juga FAN ini dia punya kelebihan, yaitu yang pertama tentu saja mengetahui pola konsumsi beserta dananya. Yang kedua, mengetahui jenis obat yang memerlukan pengawasan lebih berdasarkan beserta harganya. Nah, dalam metode ini juga sama, yaitu mengelompokkan obat menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok 1, di mana kelompok ini mencakup item-item yang penting dan juga mahal, yaitu dapat dilihat di tabel, yaitu merupakan kelompok VA, EA, NA, dan juga VB serta kelompok VA, EA, NA, dan juga VB serta VC. Yang kedua adalah kelompok 2 yang bisa dilihat juga ini adalah EB, NB, dan juga EC. Dan untuk kelompok 3 ini adalah mencakup item-item yang murah dan juga kurang prioritas. Yang di sini dapat dilihat juga merupakan NC. Sekian penjelasan dan mengenai perencanaan analis evaluasi dari saya. Sekian, terima kasih.